Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma wasilatan li arfa'i darajah walladzi ja'ala al-hasanati yudhibna as-sayyi'ah والذي جعل المجاهدة لمفتاح الهداية نشهد أن لا إله إلا الله الحليم العليم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد Alhamdulillah. Santria sering Ustaz sampaikan calon ratu-ratu surga yang dirahmati Allah Ta'ala. Calon bisa, calon boleh, calon presiden aja ada berapa yang walaupun yang jadi satu. Ini semua di depan Ustaz calon-calon ratu surga. Alhamdulillah, ini pagi kedatangan tamu. Ada, gak mesti kenal kan, tapi ada saudara-saudara kita dari UIN ya. Alhamdulillah ikut kajian pagi ini. Semoga dengan sedikit mujahadahnya kalian yang dari gedung ke tempat ke masjid ini, yang dari kampus ke sini, Allah rahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri hidayah kepada kita semua. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, al-mujahadah miftah hidayah. Mujahadah sungguh-sungguhnya adalah kunci hidayah. La miftaha siwaha, enggak ada kunci lagi untuk pembuka hidayah ini. Nah, maka kita semua ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti ibarat pesawat ini mau turun, kalau di bawahnya buat landasan, ada lapangan pesawatnya, nggak akan turun sembarangan gitu saja. Maka mujahadah, bersungguh-sungguh, siap bersusah payah. Istilah kata sebagian ulama, ini adalah membuat landasan untuk turunnya hidayah. Maka kita ingin dapat petunjuk dalam ilmu-ilmu agama, mesti sungguh-sungguh dalam masalah ilmu agama. Ini pagi Ustaz ada sampaikan sehubungan dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat Nabi habarkan, istaghfiru minal baqiyatis sholihat, perbanyakkanlah dari al-baqiyatus sholihah. Nah, apa itu? Istaghfiru minal baqiyatis sholihah, perbanyakkanlah dari al-baqiyatus sholihah. Subhanallah. Mati lampu. Apa yang kita ucapkan? Innalillah atau alhamdulillah? Ya, yang ngantuk nggak nampak biasanya. Tapi kayaknya nggak ngantuk kalau ada abang-abang, ada tamu juga kan. Yang kaos, kalau mati lampu gini tidur nggak? Nggak kan? Boleh. Jadi apa yang menimpa orang beriman mesti innalillahi wa inna ilaihi.
bukan berarti harus ada yang meninggal dunia. Meninggalnya lampu itu, oh lagi ngaji mati lampu, tapi alhamdulillah masih ada emergensi ya. Begitu juga di sisi lain perlu bertahmid karena masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diamanahkan kepada diri kita. Maka alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Alhamdulillah. Semua membawa hikmah. Semua membawa hikmah. Maka kembali kepada pokok pembahasan kita, memperbanyak dari zikir dan berdoa. Dalam riwayat Nabi sabdakan, istaksiru minal baqiyatis sholihah, perbanyakkanlah dari al-baqiyatus sholihah. Apa itu? Al-baqiyatus sholihah dalam riwayat ini disebutkan isinya adalah tasbih, tahlil, tahmid, takbir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lantunkan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada pernah dengar ceritanya terangkainya kalimah-kalimah ini? Sedikit Ustaz ceritakan. Dahulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara ciptaannya Allah atau makhluknya Allah yang besarnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy besar atau kecil? Besar. Sangat-sangat besar. Kita ini ada di bawah langit yang pertama. Ini aja sudah besar kan? Langit pertama dibanding langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Oh, di atas ada arsy-Nya Allah SWT yang sering kita dengar wallahu 'alal arsis tawa. Maka Allah tugaskan para malaikatnya Allah Ta'ala ini, ada sebagian yang dikenal dengan malaikat hamalatul ars, pemikul ars. Kalian bayangin kalau ada orang meninggal pakai kerenda, pernah tengok dipikul? Tergambar arsy-Nya Allah Ta'ala itu sangat besar, suruh mikul para malaikatnya Allah Ta'ala. Maka malaikat keberatan bawa arsy ini. Singkat cerita, Allah suruh keberatan, bacalah subhanallah. Benar, malaikat, oh ini pasti kalimah yang agung. Langsung malaikat hamalatul ars, pembawa ars, membaca subhanallah. Itu doang yang dibaca, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka menjadi ringan. Ars yang begitu berat menjadi ringan bagi para malaikat pemikul ars. Paham maksudnya? Kita semua pasti punya beban. Ada yang bebannya mungkin beban pikirannya susah ngapal, ada yang susah memahami, ada yang bebannya tersendat masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, maka ada solusi diantaranya. Kalau kita melirik pada kisah ini, dalam riwayat itu malaikat disuruh bertasbih pada Allah Ta'ala.
maka kita bertasbih. Makanya ada dua kalimatani khafifatani fil lisan, terus sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Apalah kan? Kalimatani, ada dua kalimat khafifatani 'alal lisan, sakilatani 'alal mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimah yang ringan kali dalam lisan, namun berat kali di mizannya Allah Ta'ala besok. Dan dua kalimat ini ternyata adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apa itu? Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masalah berat nggak untuk kalian? Ringan kan? Ringan. Maka betapa untungnya, betapa syukurnya di antara kalian yang Allah pilih untuk melantunkan kata-kata ini setiap paginya sebelum subuh. Ada zikir ini kan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kadang dalam zikir yang dulu Pak Kiainya Ustadz punya Pak Kiai memang mengamanahkan untuk banyak zikir ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini kalau dua kalimat astagfirullahnya enggak masuk. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatnya ringan, tapi di mizan paling amat memberatkan. Kita ini besok sangat membutuhkan beratnya di mizan, karena fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat akan ada di surganya Allah Ta'ala. Wa amma man khafat mawazinuhu, yang ringan timbangannya di mana? Di mana? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalian ngaji itu sambil diketahui arti-artinya juga itu, biar jadi gitu ya. Dua kalimah ini ternyata nilainya luar biasa ya. Itu apa? Bentuk tasbih. Makanya pertama, tatkala para malaikat hamalatul ars ini keberatan bawa ars, dapat pesan, kalau kamu keberatan bacalah subhanallah. Tasbih. Dengan tasbih meringankan beban kita. Kalian semua punya beban enggak? Punya beban enggak? Punya. Kalau yang enggak punya, masya Allah, berarti memang terlalu dol istilahnya. Bahkan masalah punya enggak? Punya. Kalau enggak punya masalah, berarti dol juga namanya. Dol tahu? Enggak ada remnya berarti. Setiap manusia, dalam satu riwayat, kalau kalian buka dalam dalam Riyadhus Shalihin ada gambarnya juga. Setiap manusia ibaratnya dikasih gambar kotak, sebuah kubus kayak gini. Pernah nengok? Ada yang pernah nengok belum? Kotak kayak gini, anggap saja kubus ini, terus ada garis yang melintang memanjang di tengah. Seret. Di tengah kotak-kotak ini ada garis yang melintangi semua. Apa maksudnya ini? Kotak ini terus ada garis kecilnya, ada garis yang memanjang di tengah. Maka dipaparkan, disabdakan, dijelaskan oleh baginda Nabi, maksudnya garis yang berbentuk sebuah kubus ini adalah ajalnya manusia. Umur manusia di dunia ini sudah dibatasi, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Durasi kamu, waktu kamu disinggahkan di dunia ini terbatas, sangat sedikit, dan itulah waktu kamu cuma segitu. Makanya
Kalau bicara tentang umur nih, oh la yastaqdimu wa la yastakhirun, nggak bisa maju sedikit pun, sesaat pun nggak bisa, saatan ya. Mundur pun juga nggak bisa. Nah inilah kotak, anggap saja seperti ya udah kayak gini. Terus garis yang melintang tengah itu apa? Ini adalah angan-angan manusia. Oh, yang angan-angannya melambung setinggi langit. Bisa enggak? Bisa. Dan boleh enggak? Ya boleh. Ah mimpi coy. Oh mimpi itu perlu. Mimpinya sekarang kadang akan jadi kenyataan di masa yang akan mendatang. Tapi mimpi yang bagus-bagus lah. Jangan mimpinya kok masalah apa? Pengen metal, pengen gaul, pengen apa? Jangan gitu lah. Jadi mimpi menjadi anak yang hafizah, mimpi menjadi anak yang alimah. Oh, karena tahu nilai di balik Al-Quran. Hafizah ini berarti menguasai tangga. Yang pertama adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Kalau dia hafal Al-Quran, masalah luar biasa nilainya. Lebih tinggi lagi bisa menguasai isi kandungan Al-Quran. Berarti harus alimah juga. Mana akan tahu kandungan Al-Quran? Terjemahnya aja kadang nggak karuan kalau nggak terbantu yang sudah ada terjemahannya. Kalau nggak tahu akan isi kandungan maka mesti belajar alimah. Nah, nyala lampunya malah kayak hilang ilhamnya jadinya. Jadi, masya Allah. Sangat-sangat dibutuhkan kita ini punya angan-angan, di samping kedepannya berangan-angan yang bagus lah, punya angan-angan bagaimana jadi alimah, jadi hafizah, jadi daiyah, sehingga sifat-sifat yang terbaik ini akan menghantarkan, menjembatani kalian sebagai perempuan yang solihah, muslihah. Begitu juga yang laki-laki punya harapan, punya angan-angan, punya cita-cita. Bagaimana agama ini dulu udah sempurna, cuman sekarang ini yang mengamalkan agama yang jauh dari perbuatan yang sempurna. Maka gimana? Kita ini jadi manusia yang beragama, ikut agama secara sempurna. Maka meskipun di tengah kampus tetap disibukkan dengan amal-amal agama. Sholat terjaga ya. Sholatnya terjaga, jangan sampai sholat nggak terjaga. Sholat ini kayak kepala pada badan. Jadi rajin belajar. Zikirnya katanya rajin, puasanya pun rajin, tapi kalau enggak sholat atau sholatnya ketinggalan, kayak manusia nggak ada kepalanya, layak hidup nggak? Nggak layak. Nggak ada tangan masih layak meskipun manusia cacat. Nggak ada kaki layak meskipun manusia cacat. Nggak ada telinganya layak. Tapi kalau nggak ada kepalanya, layak manusia enggak? Dalam agama, maudhi'ur ra'si fid din, maudhi'us salat fid din kara'si fil jasad. Posisi salat dalam agama ini kayak kepala pada badan. Nah, makanya kita ini mumpung ada kesempatan yang sedikit, tadi Ustadz gambarkan kan, yang Nabi gambarkan dalam sebuah kubus. Ini yang kotak ini adalah ajal kita. Terus yang melintang ini adalah angan-angan kita. Angan-angannya masya Allah terlalu luar biasa. Bahkan karena ikut angan-angan, ada manusia yang serakah. Ada nggak yang serakah? Rakus. Bahkan apalagi lari kepada jabatan, harta dunia, sampai serakah. Ada enggak? Ulama katakan, kalau untuk melayani padahal dunia dan seisinya dengan satu sifatnya Allah SWT Ar-Rahman
mencukupi fasilitas yang diberikan ini untuk kehidupan makhluk di dunia ini. Dunia ini kaya enggak? Nengok Jambi ini aja, kekayaannya. Jambi ini dibanding Riau, dibanding Sumut, dibanding ada Lampung, ada Padang, ada apalagi kok Palembang dan sebagainya. Jambi ini luas sekali enggak? Luas, tapi dibanding bola-bola itu masih termasuk kecil provinsi ini. Ini baru Sumatera. Padahal di Indonesia ini ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Java, ada Papua, ada Irian. Masya Allah, baru Indonesia. Padahal kalau nengok kekayaan Jambi aja, nengok ke Jamtos, nengok ke mana? Nengok ke Ancol, nengok bangunannya, masya Allah berapa triliun mungkin semuanya itu. Kaya enggak? Kasih kesempatan 1000 tahun untuk menguasai Jambi ini, mampu enggak kita? Aduh, jangankan Jambi, yang ada di jalan Ibrahim aja kadang mungkin enggak mampu ya. Tapi masya Allah, dunia ini memang udah Allah susun dengan satu sifatnya Allah Ar-Rahman. Dunia ini cukup untuk kehidupan seluruh manusia. Namun untuk manusia yang serakah, seluruh dunia untuk memuaskan satu nafsunya orang yang serakah gak cukup. Maka banyak berlindung dari orang yang serakah. Jangan serakah, insyaallah ya. Jadi nafsu manusia ini kalau dituruti, andai kata sudah punya emas sebesar gunung, pengen 2, kalau udah ada 2 pengen 3, pengen terus, bahkan seluruh dunia ditumpahkan untuk dirinya masih kurang. Tapi untuk manusia-manusia yang beriman, ini yang calon-calon sholihah muslihah, apa yang Allah berikan telah cukup bagi dirinya. Makanya banyak berzikir kepada tadi yang garis-garis kecil apa? Garis-garis kecil ini adalah masalah-masalah manusia. Selama dia masih ada dalam jaringan sebuah kubus tadi, maka berarti dia masih akan terselimuti masalah. Maka kalau ditanya ada masalah enggak ya, masalah terlalu dol kalau enggak punya masalah. Di dunia ini ada dikatakan yang enggak punya masalah cuma 1 bayi, yang kedua orang gila. Jadi kalau kita nggak punya masalah di antara 2 itu, masuk yang mana berarti? Bayi nggak mungkin lagi kan. Kalau orang gila ini udah nggak open dengan masalah. Bahkan kadang sampai di jalan telanjang pun ada. Naudzubillah min. Maka setiap kita berarti punya masalah berat. Ingat tasbih, ingat cerita malaikat yang keberatan ketika berat disarankan untuk membaca jadi ringan. Sadar masalah ini datang dari Allah, akan selesai. Siapa yang bisa menyelesaikan? Allah Ta'ala. Maka banyak bersubhanallah. Enteng kan? Ringan enggak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan enggak? Coba bareng-bareng. Ringan. Tak lama kemudian malaikat melihat tatkala manusia diciptakan. Siapa manusia yang diciptakan pertama kali? Siapa? Baginda Adam alaihi salam. Apa yang diucapkan Nabi Adam pertama kali? Apa? Nabi Adam tatkala diciptakan maka langsung haji. Apa namanya? Bersin. Maka apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Maka sekarang ini sampai menjadi syariat, kalau ada yang bersin, dia sadar terus ikut kayak Nabi Adam baca alhamdulillah, kita disunahkan mendoakan yarhamukallah. Maka ini
Yang kedua, malaikat dengar Nabi Adam pertama bersin, terus suruh ucapkan alhamdulillah. Malaikat langsung, berarti kalimatnya adalah kalimat agung nih. Udah menjadi zikirnya para malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Malaikat hari-hari membaca subhanallah, alhamdulillah. Singkat cerita, tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh ini banyak berdakwah. Dakwahnya apa? Lailau wa nahar, siang malam. Bukan cuma setiap bulan cuma ambil waktu 3 hari, nggak ada ceritanya. Lailau wa nahar, apa artinya? Siang malam. Dakwah sampai kaumnya nggak mau dengarkan, sampai kaumnya tutup telinganya, sampai kaumnya tutup matanya. Bukan cuma pakai cadar, matanya ditutup. Apa yang artinya sangat nggak mau diajak untuk taat pada Allah Subhanahu. Apa yang Nabi Nuh sampaikan? Apa yang Nabi Nuh dakwahkan? Yang Nabi Nuh dakwahkan adalah la ilaha illallah. Maka setelah dengar la ilaha, malaikat tahu Nabi Nuh ternyata mendakwahkan la ilaha illallah. Gak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari yang didirikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Masya Allah. Jadi ternyata ada ceritanya, ada rangkaiannya. Terus singkat cerita, malaikat menjumpai lagi tatkala baginda Ibrahim alaihissalam. Baginda Ibrahim alaihissalam itu orang yang berani mengorbankan segala-galanya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah cinta, siap mengorbankan segala-galanya. Tanamkan ya. Ada dikatakan arkanul mahabbah. Ada berapa rukun cinta itu? Ada dikatakan, Ustadz pernah buka satu kitab Arkanul Mahabbah Salasah. Rukun cinta ini di samping adanya yang mencintai yang dicintai, maka ada 3. Apa itu? Di antaranya adalah orang yang cinta akan banyak menyebut-nyebutnya. Man ahabba syai'an maka fal yuksir dzikra. Siapa yang cinta sesuatu pasti akan banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Kalau kok ibaratnya orang yang tergila-gila Majnun Laila, maka sedikit Laila Laila. Ya. Nengok ada gadis cantik pun Laila Laila. Yang diingat siapa? Sampai berzikir. Zikir ini yang lain ada diceritakan. Ustaz pernah dengar kisah Majnun Laila ini karena tergila-gilanya dia dengan Laila. Yang lain datang ke majlis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sudah apa? La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Orang yang lain terheran-heran, kamu yang lain la ilaha, kamu la ilaha, la ilaha, la ilaha. Kenapa? Ajib, aneh kamu ini. Lebih aneh kamu. Kenapa? Kamu ini katanya zikir kepada Allah Ta'ala tapi gak ingat Allah Ta'ala. Kacau lah. Katanya zikir kepada Allah tapi gak ingat Allah, malah nengok saya aja. Ternyata gitu ya. Zikir tingkatan yang besar ini kita melafadzkan nyebut Allah tapi hati senantiasa juga ingat kepada, kalah dengan Majnun Laila. Dia nyebut Laila memang hatinya Laila, Laila, Laila. Maka orang yang cinta akan banyak menyebutnya. Terus kalau orang yang cinta akan apa?
Man ahabba syai'an, orang yang cinta akan sesuatu apa? Akan siap, akan selalu dan selalu ingat terhadap sesuatu itu. Tadi kan menyebutkan apa-apa disebutkan. Jadi mau nyuci piring aja ingat yang dicintai, bisa jadi. Mau tidur nengok bantal aja ingat yang dicintai, bisa jadi. Lagi jalan-jalan ada yang indah, ingat yang dicintai. Bahkan ada sesuatu yang indah, kalau bisa beli untuk hadiah, ingat yang dicintai. Di samping banyak menyebutkan, banyak mengingat-ingatnya. Termasuk yang terakhir, seorang yang mencintai, maka apa? Di antara tiga perkara ini, siap mengorbankan diri, waktunya untuk yang dicintai. Maka seorang yang lagi mabuk cinta, maka dia pasti rela mengorbankan apa saja untuk yang dia cintai. Maka riwayatnya apa? Man ahabba syai'an fahuwa, yang kalian apa? Man ahabba syai'an fahuwa, riwayat nih. Man ahabba syai'an fahuwa apa? Abduh. Siapa yang cinta sesuatu berarti dia adalah hambanya sesuatu itu. Yang terlalu cinta dengan iponnya mungkin, wah hari-hari disentuh-sentuh, dilus-lus saja, berarti hamba ipon ya. Yang cinta kali dengan mungkin Pajero-nya. Pajero ini apa? Mobil harga satu yang parang Jawa Jero. Mobil Fortune-nya atau Alphard-nya atau apanya, maka hari-hari disentuh, cuci, mandiin, diandukin, dia apa? Tergores, mobilnya pun tergores hatinya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada kecintaan dengan maka orang begitu juga. Kalau kita ini cinta-cinta, jangan sampai kayak cinta monyet aja, tapi cinta sejati. Dan cinta yang seharusnya ini ditanamkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, makhluk Allah, manusia yang paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya dia kepada Allah berani kurbankan segala-galanya. Sampai pernah kurban banyak unta berapa? Sampai ratusan. Sapi banyak, kambing ribuan, sampai malaikat terheran-heran. Wa ajaban, ajib, heran aku nengok Ibrahim kurban segala-galanya demi cintanya kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim apa? Jangankan unta, sapi, kambing, kalau aku punya anak pun akan aku kurbankan untuk Allah SWT. Benar. Singkat cerita karena waktunya udah mau Isra. Singkat cerita, maka Nabi Ibrahim diuji punya anak benar. Maka singkat cerita lagi, suruh motong anaknya, suruh kurbankan anaknya demi kecintaan kepada Allah SWT. Berani nggak kurbankan anak yang paling dicintai? Coba kalau bayangin Ustadz punya Zayan, masya Allah, berat nggak kira-kira? Tapi Nabi Ibrahim cuma punya anak baru satu, masya Allah. Ini yang lewat Sayyidah Hajar ya, baru suruh kurbankan, kayak apa beratnya. Tapi Nabi Ibrahim yang paling cinta rela kurbankan. Maka tatkala mau potong anaknya, datanglah Jibril alaihissalam dan bawa kibas dari surga. Apa yang disampaikan, yang dibaca Ibrahim? Allahu Akbar. Apa? Allah. Maka malaikat tahu, ya Allah, ini pasti kalimah yang agung nih yang dibaca oleh Khalilullah atau kekasih Allah ini. Maka hari-hari malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, baru sampai Nabi Ibrahim.
Selanjutnya apa? Riwayat ini, kisah ini disodorkan, diceritakan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi begitu dengar cerita-cerita ini dari malaikat yang keberatan suruh tasbih, akhirnya jadi ringan. Nabi Nuh yang siang malam ternyata yang disampaikan intinya kalimat yang agung, la ilaha illallah. Nabi Adam yang pertama dia tahmid, baru Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Baginda Nabi begitu dengar ini apa? Beliau langsung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka masalah kata baginda Nabi dalam satu riwayat, istaghfiru min la haula wala quwata illa billah fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina babam min ad-darri adnaha alham. Tahu artinya apa itu ya? Artinya apa? Yang di depan ini aja juga jangan-jangan nggak tahu apa? Istaghfiru, perbanyakkanlah min la haula wala, yang dilantunkan oleh baginda Nabi tatkala dengar cerita-cerita itu. Nabi sambut dengan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Sebagai takdiman il alil azim, ini sifat gitu. Itu disabdakan, Nabi langsung bersabda istaksiru min la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Fa innaha tadfa', karena kalimat ini dapat menolak 99 narabahaya, malapetaka yang akan muncul. 99 malapetaka bisa tertolak dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya upaya, enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adnaha, paling rendah-rendahnya dari 99 narbahaya ini apa? Maka di riwayat ini alham, yang suka sedih, prihatin, ini dapat tertolak. Ada yang suka sedih enggak? Yang nampaknya suka galau-galau ini ada yang mau ini nggak tahajud, suruh berdiri sudah nampak galau. Tahu bikin, aduh ini apa ini udah jam 12 malam masih disco aja nih. Oh, mau kena tajir galau lagi. Ini tapi sayang, galau karena takut ancaman. Kalau kenapa? Tertinggal kalimah-kalimah agung nggak galau. Ini siapa kira-kira? Ada yang seperti itu. Nah, ham, hazan, maka itu diantara penangkal biar kita nggak sedih, baca la haula wala quwata illa billah. Maka ini diamalkan insyaallah. Bahkan al-baqiyatus shalihah ini termasuk, kalau kalian masuk ke masjid seharusnya jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ustaz perhatikan, nggak pernah yang masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Ada tadi yang sholat 2 rakaat. Begitu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tapi masalah pengamal-pengamal ilmu itu begitu masuk apa? Langsung duduk. Ada yang seperti itu. Maka setidaknya yang udah ngaji Fathul Mu'in masih ingat, kalau kita nggak sempat sholat 2 rakaat, karena ini pesan Nabi, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Al aslu fin nahi apa? Al aslu fin nahi. Usul fikih kemarin
Itu litahrim. Berarti kalau ada sigot nahi dalam hadis tertentu litahrim illa madalla alaihi lafihi. Jangan dulu sholat seharusnya. Kalau nggak bisa sholat, baru tampilkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa jadi kafarah dari meninggalkan sholat 2 rakaat, sebagai gantinya membaca al-baqiyatus sholihah. Niat amalkan insyaallah. Paham insyaallah. Semoga Allah beri pahaman, beri kekuatan untuk mengamalkan al-baqiyatus sholihah insyaallah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibun ladzi turja syafa'atuh li kulli auni minal awwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Kalau ingat selawat ini banyak doanya, banyak khasiatnya, ada sejarahnya. Selawat apa namanya? Burdah. Satu-satu saya ceritakan, karena banyak satu majelis sendiri untuk cerita burdah ini, dan bisa untuk penangkal, bisa untuk sebagai jalan pembuka pintu rizki, sebagai untuk obat penyakit, sebagai. Semoga Allah panjangkan umur kita. Nanti di waktu yang akan mendatang bisa kita ceritakan tentang sejarah Al-Burdah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kamal ada kumi